A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita sama-sama akan membaca kitab Nashaihul Ibad karya Al-Imam An-Nawawi, Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Semoga kita mendapatkan manfaatnya. Kesempatan yang baik ini kita akan membaca babus sunai atau bab yang berisi tentang dua-dua ya. Dalam babus sunai ini insyaallah akan ada 30 nasihat atau 30 mau'idhah. 4 diantaranya adalah berupa akhbar atau hadis Nabi, dan selain yang 4 ini adalah berupa asar atau nasihatnya sahabat. Yang dimaksud dengan akhbar atau hadis dalam kaitan ini adalah ucapan atau sabda dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan athar adalah ucapan dari para sahabat dan juga para tabi'in atau orang yang menangi atau mengalami kehidupan para sahabat. Faminhu mongko iku setengah saking salasun, di antara nasihatnya yang pertama adalah aifal maqalatul ula, atau yang disebut dengan makalah yang pertama dari nasihat-nasihat dalam bab sunai ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa hadis sabda beliau, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Khoslatani utawi ono pekerti loro, la syai'a ora ono suwiji-wiji iku afdalu luwih utama minhuma saking khoslatani. Al-imanu suwiji iku iman, percaya billahi kelawan Gusti Allah, wan naf'u lan aweh manfaat lil muslimina marang pira-pira wong Islam. Jadi kata Nabi, ada dua hal di mana tidak ada sesuatu pun yang lebih utama dari dua hal ini. Yang pertama adalah percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah memberikan manfaat kepada sesama atau kepada kaum muslimin. Memberikan manfaat kepada sesama ini bisa dengan ucapan, bisa dengan pangkat atau jabatan. Misalnya tanda tangannya masih laku nih, kemudian dia bisa memberikan keputusan yang kira-kira bermanfaat untuk orang banyak. Dia gunakan fasilitasnya atau kesempatannya untuk bisa menolong orang banyak. Itu namanya memberikan manfaat dengan jah atau dengan jabatan, atau dengan harta, jelas dengan harta, atau dengan badannya, nggak punya jabatan, nggak punya harta banyak, kemudian juga ilmu juga kurang, ucapannya tidak berdasarkan ilmiahnya itu karena ngajinya kurang, ya dia dengan badan, dengan fisiknya, dengan tenaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kaitan bab ini juga bersabda, man asbaha la yanwid dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal madlumi wa qada'i hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Artinya, barang siapa seseorang di pagi hari itu dalam hatinya berniat untuk tidak berbuat dolim kepada seseorang pun, maka niatnya ini sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala hanya dengan berniat saja. Kemudian apabila ada seseorang di suatu pagi bangun tidur misalnya, dia berniat hari itu akan menolong orang yang terzalimi, orang yang tertindas, orang yang teraniaya, atau dia hari itu berniat untuk memenuhi keperluan seorang Islam, memenuhi keperluan saudaranya, perluan apapun lah itu kata Rasulullah SAW, maka hari itu dia akan mendapatkan pahala sebagaimana seorang yang melaksanakan haji dan hajinya mabrur atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat lain Rasulullah SAW juga bersabda, ahabbul ibad ila Allah taala anfa'un nas linnas wa afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan. Kata Rasulullah, seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya, jadi seorang manusia yang manfaatnya paling banyak bagi orang lain itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
sebaik-baik amal atau amal yang paling utama itu adalah idkhalus surur, memasukkan kegembiraan, atau dalam bahasa Jawanya bungahke, senenge bungahke wong liya kepada hatinya seorang yang beriman. Bungahke wong sing iman atine digawe seneng, itu satu perbuatan atau amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan membungahke wong itu, menggembirakan orang lain, itu akan mengusir atau menghilangkan rasa laparnya, berarti yang memberi makan, traktir konco dan sebagainya ya. Kemudian menghilangkan kesusahannya atau melunasi hutangnya. Jadi kalau teman hutang terus dilunasi, itu termasuk afdholul a'mal, amal yang paling utama menurut Rasulullah. Wa khoslatani lan utawi pekerti loro iku la syai'a ora ana suwi-wiji ahbasu iku luweh Allah. Nah, tidak ada dua hal lagi yang tidak ada sesuatu pun yang lebih jelek, yang lebih keji ya. Minhuma sangking khoslatani asyirku suwi iku syirik, nyekutuake billahi kelawan Gusti Allah, bedurrulan bahayani bil muslimina kelawan pira-pira wong Islam. Dua hal yang paling jelek itu yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua adalah memberikan madharat, memberikan bahaya kepada sesama muslim atau kepada sesama. Memberikan bahaya ini, memberikan madharat ini bisa secara fisik atau hartanya dirampas, dikorupsi dan sebagainya. Dan semua, karena semua kalau kita lihat makalah yang pertama ini, semua perintah-perintah Allah Ta'ala itu semuanya kembali kepada dua hal kalau kita mau perhatikan. Yang pertama, kembali untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah menyayangi kepada makhluk ciptaan Allah. Semuanya kalau kita perhatikan. Misalnya ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Sholat mengagungkan Allah, zakat menyayangi sesama manusia. Kemudian ada juga firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ushkurli waliwalidaika. Bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah, mengagungkan Allah. Bersyukur kepada orang tua, mengagungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menyayangi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kedua orang tua kita. Diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni, beliau pernah berkata bahwasanya, berkisah ini Uwais Al-Qarni, saya pernah jalan-jalan dalam pengembaraan saya, ketemu dengan seorang rahib, seorang pendeta. Kemudian saya samperin tuh pendeta, kata Uwais Al-Qarni, wahai Bapak pendeta, menurut panjenengan apa derajat pertama atau step pertama yang bisa ditempuh seorang murid, seorang yang menginginkan bisa bertemu dengan Tuhan, berjumpa, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu langkah pertamanya apa ya rahib? Kemudian dijawab oleh rahib, oleh pendeta tersebut, yang pertama adalah kamu kembalikan segala yang pernah kau zalimi. Yang kedua, kamu harus meringankan punggungmu, tubuhmu dari segala macam tanggung jawab. Maksudnya apa ini? Karena seseorang, kata beliau, itu tidak akan bisa naik derajatnya kecuali satu amal tidak bisa naik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dirinya itu masih punya, yang pertama masih punya tanggung jawab yang belum ditunaikan, yang kedua masih punya sangkut paut pernah mendolimi orang lain dan belum diselesaikan. Maka dua hal itulah yang membuat seorang murid, seorang yang ingin naik derajatnya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa tercapai. Yang pertama, kita kembalikan hak-haknya orang yang pernah kita zalimi. Yang kedua, kita jangan banyak terlalu memiliki amanah tanggung jawab. Kalau bisa, sedikit sekali kita ringankan, nggak terlalu punya banyak jabatan, tanggung jawab yang harus kita tunaikan, itu akan lebih meringankan kita untuk bisa mencapai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa dijadikan seseorang yang bermanfaat kepada orang lain, dan juga bisa dijadikan seseorang yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.